Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua untuk kelas 10. Semoga kalian semua sehat. Bahasan kita kali ini masih di materi 1, tapi dengan subtopik yang berbeda, yaitu skala prioritas dan literasi keuangan. Kali ini Ibu membuat PPT bersama Pak Ade. Beliau ngajarnya di kelas 10.6 sampai 10.12 ya, Nak ya. Baik, ada yang sudah tahu apa itu skala prioritas? Ya, skala prioritas merupakan daftar berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya. Nah, jadi dalam hidup bukan hanya sekedar belanja, bukan hanya sekedar berkegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian dihadapkan pada satu kondisi harus memilih apa yang harus saya pilih, kegiatan apa yang harus saya lakukan. Itu tergantung dari prioritas yang kamu tentukan gitu ya. Jadi dalam hal ini kenapa kita kenapa skala prioritas itu penting? Ada Ibu menyampaikan di slide ini ada beberapa alasan. Pertama, skala prioritas merupakan dasar segala tindakan. Yang kedua, kalian bisa paham tentang apa yang harus dilakukan seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Kemudian membantu kalian tetap fokus dan terarah. Contoh kecilnya begini, kalau misalnya kalian punya cita-cita ingin menjadi polisi, maka dari sekarang apapun kegiatannya yang menunjang lulusnya tes menjadi polisi itu akan kalian usahakan. Sudah mulai latihan fisik, sudah fokus, tidak mengkonsumsi yang merusak tubuh, sehingga nanti pas pemeriksaan sehat, gitu ya. Kemudian alasan berikutnya, skala prioritas dapat menjadi tolak ukur pencapaian harapan pribadi. Yang kelima, skala prioritas menjadikan kamu lebih bersemangat. Yaitu tadi contohnya, kalau misalnya secapek apapun karena harapan kamu ingin jadi polisi, ketika harus latihan fisik setiap hari, itu akan membuat kalian bersemangat. Next, ada 6 faktor yang mempengaruhi dalam penentuan skala prioritas. Yang pertama, tingkat pendapatan. Sekalipun harapannya tinggi, misalnya pengen beli iPhone gitu ya, tapi kalau tingkat pendapatan rendah, maka pembelian iPhone bukan menjadi skala prioritas kalian. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi dalam penentuan skala prioritas yaitu lingkungan. Dengan siapa kamu bergaul, circle pertemanannya dengan siapa, secara tidak langsung itu bisa menentukan skala prioritas kalian. Contoh, kalau kalian misalnya senang bergaul dengan teman-teman yang senang pedas, ya, yang senang makan pedas. Ketika pergi ke kantin, maka prioritas utama yang dicari adalah makanan yang pedas-pedas. Padahal sebelumnya misalnya kalian enggak, tapi karena sekarang berubah pertemanannya dengan geng pedas, ya, jadi seperti itu. Ketiga, strata sosial. Mohon maaf, misalnya kalau di Jawa Barat itu tidak begitu kentara ya, kelihatan ya pelapisan masyarakatnya. Tapi kalau di Bali itu golongan kasta-kastanya sangat terlihat dari namanya. Nah, dia berada di strata sosial yang mana, misalnya kasta Brahmana, kasta yang paling bawah itu kasta Sudra, akan menentukan arah skala prioritas kegiatan mereka. Kalau yang kaum buruh, prioritas hidupnya apa? Yang penting misalnya hidupnya kebutuhan pokoknya terpenuhi, udah gitu. Kalau kastanya lebih tinggi, ya mungkin ada prioritas-prioritas lain yang akan menguatkan bahwa saya itu ada di level mereka. Masa harus bergaul dengan ini dan lain sebagainya, seperti itulah. Keempat, tingkat urgensi. Kalau misalnya di rumah orang tua kalian curhat begitu ya, misalnya, aduh ini mama lagi ngadepin banyak kebutuhan, tiba-tiba ada adik yang sakit, maka yang paling urgent, yang paling penting, yang harus didahulukan adalah kesehatan adiknya. Maka kebutuhan-kebutuhan lain itu akan nomor 2-kan, tapi memprioritaskan kesehatan. Jadi membawa ke dokter, membeli obat dan lain sebagainya gitu. Yang kelima, kemampuan diri. Kalaupun uangnya ada,
tingkat pendapatannya ada, tapi misalnya saya tidak memiliki kompetensi, contohnya ibu punya uang, bisa buat beli motor untuk apa namanya transportasi ke sekolah, tapi kan saya nggak bisa bersepeda, ibu tidak bisa menggunakan motor, maka pembelian sepeda motor tidak menjadi skala prioritas saya. Yang keenam, pertimbangan masa depan. Kamu akan memprioritaskan untuk saving, untuk menabung, juga mungkin orang tua kalian mengasuransikan pendidikannya karena pertimbangan masa depan. Kalau ingin kuliah, atau misalnya takutnya ada kejadian darurat yang memerlukan dana lebih, nah nabung itu akan menjadi skala prioritas dia. Kalau pertimbangannya masa depan gitu ya. Bagaimana prinsip dalam menyusun skala prioritas? Nah, ini Ibu bagi 4 kuadran. Kuadran pertama itu untuk kebutuhan yang penting dan mendesak. Contohnya kebutuhan primer dan kebutuhan saat ini. Kebutuhan primer kalian tentu sudah tahu. Jadi kalau kebutuhan primer itu jika tidak dipenuhi maka kelangsungan hidup bisa terganggu. Contohnya makanan. Saat ini butuh makan, ini harus diisi. Kalau enggak ya kalian bisa sakit dan lain sebagainya. Yang mendesak seperti apa? Seperti yang tadi dicontohkan, obat. Obat-obatan bagi yang sakit, itu kebutuhan saat ini yang harus segera dipenuhi. Next ke kuadran kedua, tidak penting tapi mendesak. Silakan nanti kalian pikirkan, ini contohnya apa? Jadi PR ya. Kuadran ketiga, penting tapi tidak mendesak. Ini biasanya untuk kebutuhan sekunder atau yang masa depan begitu. Kebutuhan kedua begitu ya. Yang kuadran keempat tidak penting, tidak mendesak. Ini ada yang mengkategorikan untuk kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Jadi nggak dipenuhi pun nggak apa-apa. Begitu. Kemudian bagaimana sih cara menyusun skala prioritas yang baik? Ada yang sudah belajar menuliskan kebutuhan? Belajar ya. Jadi dari sekarang apalagi bagi anak-anak yang sudah diberikan kepercayaan oleh orang tuanya untuk mengelola keuangan, misalnya dikasih uang jajannya per minggu, per bulan. Nah ini harus mulai dibiasakan. Tulis saya butuh apa. Yang sehari-hari misalnya transport, jajan ya. Jajan bukan hanya sekedar jajan kan, untuk memenuhi kebutuhan tubuh juga. Kemudian susun urutan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kalau saya sering menyebutnya di ranking, mana yang paling penting, yang utama, yang mendesak, yang harus segera dilakukan, yang harus segera dibeli, kalau nggak bisa terganggu, itu yang jadi ranking 1. Kemudian yang tidak kalah penting harus bisa membedakan want sama need. Mana butuh, mana ingin. Sehingga nanti kalian bisa melaksanakan tahapan ketiga, hilangkan yang benar-benar tidak begitu penting. Kalau hanya ingin aja, mau pengen HP, padahal HP-nya masih ada, masih bisa digunakan. Terus misalnya pengen kerudung nih, biasanya ibu-ibu dan calon ibu ya, seperti kalian. Kalau memang itu masih ada, masih bisa dipakai. Kemudian dengan yang yang sudah ada itu kalian tidak merasa minder dan lain sebagainya, udah itu coret aja. Untuk hedon ya, biasanya. Nah kalau memang dananya terbatas ya jangan dilakukan. Gitu. Yang keempat, buat catatan kebutuhan pendanaan yang ada. Nah, dari yang tadi berurut, kebutuhan yang begitu banyak itu, setelah dihilangkan beberapa yang memang sangat tidak penting, coba cek survei. Kalau sekarang surveinya gampang, misalnya lihat di all shop. Saya pengen beli buku pelajaran itu ranking pertama, misalnya karena kenapa buku pelajaran butuh? Karena yang disediakan di perpus misalnya kurang ngena. Nah, kalian pengen cari nutrisi buku yang lain. Lihat harganya berapa. Kemudian kebutuhan lain. Sepatu misalnya ya. Setelah itu, pilih kebutuhan yang memberikan manfaat secara optimal. Kalau yang tidak begitu bermanfaat, unfaedah, nggak usah dulu. Terakhir, penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar yang telah ditentukan. Jangan melenceng. Ini juga biasakan kalau nanti kalian disuruh ibunya ke pasar, tanya dulu, mama pengennya beli apa?
tulis di daftar belanjaan. Nah, ini godaan yang luar biasa nih biasanya. Kadang-kadang kita tergoda kalau sudah dihadapkan pada pada sale gitu ya. Jadi ingin yang tadinya nggak niat membeli, karena ada sale, ada diskon, potongan harga, akhirnya kita membeli. Itu berarti kita tidak disiplin. Oke, yang terakhir saya akan menyampaikan hierarki kebutuhan yang disampaikan oleh Maslow. Yang pertama, ada 5 hierarki. Yang pertama, self-actualization. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Pengakuan bahwa saya adalah seorang anak, misalnya 10-3, begitu ya, diakui di pertemanannya. Kemudian, tahapan kedua, esteem needs, kebutuhan dihargai. Kan gak enak banget ya kalau misalnya kita ada di kelas, bicara pun kemudian ada yang cuek, tidak memperhatikan, itu gimana? Karena saling menghargai ini salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang ketiga, social needs. Kita nggak bisa hidup sendiri. Butuh orang lain, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Sekalipun segala ada, tetap saja kita membutuhkan orang lain. Yang keempat, safety needs, kebutuhan akan rasa aman. Kalau pergi kemana-mana atau mau melakukan tindakan apapun, kita, kalau Sunda nama regreg, tenang, tidak merasa takut, tidak merasa terancam oleh kejahatan lingkungan dan lain sebagainya. Yang terakhir, physiological needs. Ini kebutuhan fisiologi. Lebih ke tubuh ya. Kita butuh oksigen yang bersih, makanan bergizi, kemudian fisik yang sehat, dan lain-lain. Oke, thanks for your attention. Barangkali itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.